Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Saya Luli Luyanti, NIM 2008439, kelas 2 BPG PAUD dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Baik, di sini saya akan menyampaikan penjelasan dalam mata kuliah Perkembangan Sosial, Emosional, Moral, dan Agama bagi anak usia dini. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, urgensi perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama bagi anak usia dini. Yang kedua, urgensi perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama berdasarkan perspektif teori Badura. Yang ketiga, teori ekspresi emosi dan respon emosi anak usia dini. Yang keempat, pengaruh perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama. Yang keenam, fase perkembangan bayi. Yang ketujuh, perkembangan awal masa kanak-kanak. Langsung saja, yang pertama mengenai tentang urgensi ranah perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama bagi anak usia dini. Pernah dengar tentang urgensi ranah perkembangan sosial, emosional, moral, agama yang terdapat dalam Sikdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang teori belajar dan pentingnya menanamkan SEMA atau insan madani. Nah, apa sih insan madani itu? Insan madani adalah ingin menjadikan manusia itu berilmu, beriman, dan bertakwa. Nah, dalam Undang-Undang Pendidikan tahun 2003 nomor 20 Sikdiknas membedakannya adanya manusia dengan hewan karena terdidiknya urgensi yaitu untuk menjadi manusia yang berinsan madani sesuai dengan Pancasila. Maka dari itu, manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan dalam ayat 3 menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Maka dari itu, terdapat perbedaan antara manusia dan hewan karena terdidiknya. Maka dari itu, urgensinya yaitu untuk menjadi manusia yang berinsan madani sesuai dengan Pancasila. Maka pentingnya penanaman SEMA. Lanjut, teori Badura. Teori Badura itu sendiri merupakan orang belajar dari yang lain melalui observasi, permodelan. Teori ini juga sering disebut dengan jembatan antara behavioris dan teori pembelajaran kognitif karena meliputi perhatian, memori, dan motivasi. Maka dari itu, kesimpulannya yaitu teori Badura memiliki motivasi dan mendorong kuat terhadap perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama pada anak usia dini. Nah, selanjutnya tentang teori perilaku dan teori belajar. Dalam teori perilaku dan teori belajar ada 3 teori. Yang pertama, teori Bobodol. Teori Bobodol yang berhubungan anak-anak meniru seperti perilaku agresif dari orang dewasa di sekitarnya. Selanjutnya, teori modeling. Teori modeling adalah pemberian contoh, yaitu orang dewasa. Contoh, orang tua Indonesia pengaruhnya di negara lain. Nah, penanaman itu harus dari orang tua dari sejak dini. Maka dari itu,
orang tua adalah sebagai figur yang utama untuk seorang anak. Contohnya, kita memiliki ada eksperimennya itu dari anak kecil. Contohnya ada dua. Contoh yang pertama, satu, anak diberi tontonan tentang kekerasan. Dua, diberi boneka. Ketiga, anak tersebut langsung melakukan kekerasan seperti apa yang ia lihat. Contoh yang kedua, pertama, tidak diberi tayangan kekerasan tapi diberi boneka. Dua, diberi boneka. Tiga, anak langsung memainkannya. Nah, dari teori di atas, stimulus anak berpengaruh dari lingkungan apa yang dia tangkap dan apa yang ia lihat. Selanjutnya, teori Fowler ada di fase sudah mengetahui bahwa mereka itu diciptakan memiliki keyakinan, maka fase perkembangan pada usia 18 sampai 19 butuh figur yang diteladani. Yang pertama, mampu mempengaruhi tanggung jawab atas kepercayaan kita sendiri atau perkembangan spiritualnya. Yang kedua, komitmen terhadap keyakinan. Dan yang ketiga, gaya hidup harus sesuai dengan keyakinannya. Figur yang harus diteladani di agama Islam adalah Rasulullah SAW. Perkembangan 30-an, satu memberikan pengaruh bagi yang lebih di bawah urgensi teori Badura, berperan penting terhadap perkembangan sosial, emosional, dan moral agama. Lanjut, teori ekspresi emosi dan respon emosi anak usia dini. Terdapat beberapa pola-pola emosi yang umum. Anak yang lebih muda mengalami hampir semua jenis emosi yang secara normal dialami oleh orang dewasa. Namun, rangsangan yang membangkitkan emosi dan cara anak mengungkapkan emosi sangat berbeda. Bahwa pola-pola emosi yang berhubungan dengan rasa takut, seperti khawatir, was-was, dan malu tidak terdaftar. Perasaan itu umumnya belum penting sampai akhir pada saat hubungan dengan teman-teman sebaya dan orang-orang dewasa di luar rumah lebih sering terjadi dan lebih mencolok. Nah, bermacam-macam pola emosi. Banyak faktor yang mempengaruhi kuat dan seringnya emosi sangat kuat pada usia tertentu dan berkurang pada usia yang lain. Ledakan amarah misalnya mencapai puncaknya antara usia 2 dan 4. Setelah itu amarahnya berlangsung tidak terlampau lama dan berubah menjadi merajuk. Merenung. Rasa takut juga mengikuti pola yang sama, sebagian karena anak sadar bahwa situasi yang terjadinya ditakuti ternyata tidak menakutkan, dan sebagian karena adanya tekanan sosial yang menyebabkan ia merasa harus menyembunyikan ketakutannya. Sebaliknya, cemburu mulai sekitar 2 tahun dan semakin meningkat dengan bertambahnya usia anak. Banyaknya keingintahuan anak yang sangat berbeda. Demikian pula cara menyatakannya. Anak yang cerdas ternyata lebih aktif dalam menjelajahi lingkungannya dan lebih banyak bertanya daripada anak yang tingkat kecerdasannya lebih rendah. Emosi yang umum pada awal yang umum yaitu pertama ada amarah, takut, cemburu, ingin tahu, iri hati, gembira, sedih, dan kasih sayang. Penyebab amarah yang paling umum adalah pertengkaran mengenai permainan, tidak tercapainya keinginan, dan serangan yang hebat. Takut, pembiasaan, peniruan, dan ingatan tentang pengalaman yang kurang menyenangkan berperan penting dalam menimbulkan rasa takut. Nah, yang ketiga, cemburu. Anak menjadi cemburu bila ia mengira bahwa minat dan perhatian orang tua beralih kepada orang lain di dalam keluarganya. Biasanya adik yang baru lahir. Anak yang lebih muda dapat mengungkapkan kecemburuannya secara terbuka atau menunjukkannya dengan kembali berperilaku seperti anak kecil, seperti mengompol, pura-pura sakit, atau menjadi nakal. Yang keempat, ingin tahu. Anak mempunyai rasa ingin tahu terhadap hal-hal yang baru dilihatnya, juga
mengenai tubuhnya sendiri dan tubuh orang lain. Iri hati, anak sering iri hati mengenal kemampuan atau barang yang dimiliki orang lain. Nah, selanjutnya gembira. Gembira, anak-anak merasa gembira karena sehat, situasi yang tidak layak, bunyi yang tiba-tiba atau yang tidak diharapkan, bencana yang ringan, membohongi orang lain, dan berhasil melakukan tugas yang dianggap sulit. Selanjutnya sedih. Sedih, anak-anak merasa sedih karena kehilangan segala sesuatu yang dicintai atau yang dianggap penting bagi dirinya. Apakah itu orang binatang, atau orang, binatang, atau benda mati seperti mainan. Secara khas, anak mengungkapkan kesedihannya dengan menangis dan dengan kehilangan minat terhadap kegiatan normalnya termasuk makan. Kasih sayang, anak-anak belajar mencintai orang, binatang, atau benda yang menyenangkannya. Ia mengungkapkan kasih sayang secara lisan bila sudah benar, tetapi ketika masih kecil anak menyatakannya secara fisik dengan memeluk, menepuk, dan mencium objek kasih sayangnya. Pengaruh perkembangan sosial emosional. Yang pertama, kebiasaan sehari-hari, lingkungan, dan keluarga. Dalam kebiasaan sehari-hari, dalam lingkungan, dalam keluarga, meliputi pola sosial, misalnya seperti meniru, persaingan, kerjasama, simpati, empati, dukungan sosial, membagi, perilaku akrab, dan lain-lain. Nah, bentuk perilaku yang seperti itu dapat berpengaruh dalam perkembangan sosial emosional anak. Hanya sedikit yang memiliki perubahan terhadap anak tersebut. Nah, terdapat ada beberapa pola tidak sosial seperti negativisme, agresif, perilaku berkuasa, memikirkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri, merusak, prasangka, pertentangan, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Fase perkembangan bayi. Masa bayi berlangsung 2 tahun pertama setelah periode bayi yang baru lahir 2 minggu. Ciri-ciri masa bayi. Pertama, masa bayi adalah masa dasar yang sesungguhnya. Meskipun seluruh masa anak, terutama tahun-tahun awal, dianggap sebagai masa dasar, namun masa bayi adalah dasar periode kehidupan yang sesungguhnya, karena pada saat ini banyak pola perilaku, sikap, dan pola ekspresi emosi terbentuk. Yang kedua, masa bayi adalah masa di mana pertumbuhan dan perubahan berjalan pesat. Bayi berkembang pesat, baik secara fisik maupun psikologis. Dengan cepat pertumbuhan ini, perubahan tidak hanya terjadi dalam penampilan tetapi juga dalam kemampuan. Bayi lambat laun menjadi tidak segemuk seperti pada saat dilahirkan, dan anggota-anggota tubuh berkembang dalam perbandingan yang lebih baik terhadap kepala yang besar. Nah, selanjutnya yaitu masa bayi adalah masa berkurangnya ketergantungan, di mana berkurangnya ketergantungan pada orang lain merupakan efek dari pesatnya perkembangan pengendalian tubuh yang memungkinkan bayi duduk, berdiri, berjalan, dan menggerakkan benda-benda. Gerakan-gerakan bayi yang acak dan menyeluruh kembali menjadi gerakan yang terkoordinasi sehingga memungkinkan bayi melakukan sendiri hal-hal yang sebelumnya harus dilakukan orang lain. Selanjutnya, masa bayi adalah masa meningkatnya individualitas. Mungkin hal yang terpenting dalam meningkatkan kemandirian adalah bahwa keadaan ini memungkinkan bayi mengembangkan hal-hal yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Akibatnya, individualitas yang tampak pada waktu lahir semakin menonjol pada saat menjelang akhir masa bayi. Individualitas tampak dalam penampilan dan pola-pola perilaku. Bahkan, bayi kembar pun menunjukkan individualitasnya. Dengan meningkatnya individualitas, maka setiap bayi harus diperlakukan sebagai individu. Tidak dapat lagi semua bayi diharapkan tumbuh berdasarkan makanan yang sama atau adanya jadwal makan dan tidur yang sama. Selanjutnya, masa bayi adalah permulaan sosialisasi
seperti sifat egosentrisme, yaitu diri bayi yang mudah belia cepat berubah menjadi keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok sosial. Selanjutnya ada masa bayi adalah permulaan berkembangnya pergolongan peran seks. Hampir dari saat dilahirkan, anak laki-laki diperlukan sebagai laki-laki dan perempuan sebagai perempuan. Anak laki-laki misalnya diberi pakaian warna biru, diselimuti dengan selimut biru, dan kamarnya tidak diberi hiasan, jumbai-jumbai, dan kerat-kerat seperti kamar anak perempuan. Mainan dipilihkan yang sesuai dengan anak laki-laki dan mereka diberikan cerita-cerita tentang anak laki-laki dan kegiatan-kegiatannya. Tradisi pengenalan seks yang sama juga diperlukan kepada anak perempuan. Masa bayi adalah masa yang menarik. Nah, meskipun menurut ukuran orang dewasa, bayi mempunyai perbandingan tubuh yang tidak wajar, tetapi bayi menarik justru karena kepalanya besar, perutnya buncit, anggota badannya kecil dan kurus, tangan dan kakinya kecil. Kalau bayi memakai baju dan diselubungi dengan selimut bayi, membuatnya semakin menarik. Ada selanjutnya yaitu masa bayi merupakan permulaan kreativitas. Karena kurangnya koordinasi otot dan ketidakmampuan mengendalikan lingkungan, bayi tidak mampu melakukan sesuatu yang dapat dianggap orisinal atau kreatif. Namun, dalam bulan-bulan pertama, bayi belajar mengembangkan minat dan sikap yang merupakan dasar bagi kreativitasnya. Selanjutnya, masa bayi adalah masa berbahaya. Meskipun semua tahapan dalam rentang kehidupan mengandung bahaya, tetapi bahaya tertentu lebih banyak terdapat selama bayi daripada dalam periode-periode lain. Bahaya dapat merupakan bahaya fisik dan bahaya psikologis. Di antara bahaya-bahaya fisik yang paling parah adalah penyakit dan kecelakaan karena sering menyebabkan ketidakmampuan atau bahkan kematian. Karena pola perilaku, minat dan sikap terbentuk selama masih masa bayi, maka bahaya psikologis dapat terwujud kalau diletakkan dasar-dasar yang buruk pada masa ini. Ketika masa bayi berakhir, semua bayi normal sudah belajar berjalan meskipun dengan tingkatan kecakapan yang berbeda-beda. Mereka juga sudah belajar memakan makanan keras dan mencapai stabilitas fisiologis yang cukup baik. Pembuangan kotoran yang merupakan tugas utama sudah dapat dikendalikan dan akan sepenuhnya dikuasai dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun. Perkembangan awal masa kanak-kanak. Pada umumnya, orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang terpanjang dalam rentang kehidupan, saat dimana individu relatif tidak berdaya dan tergantung pada orang lain. Masa kanak-kanak dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh ketergantungan, yakni kira-kira usia 2 tahun sampai saat anak matang secara seksual, kira-kira 13 tahun untuk wanita dan 14 tahun untuk pria. Setelah anak matang secara seksual, maka ia disebut remaja. Setelah periode yang panjang ini, secara kasar 11 tahun wanita dan 12 tahun untuk pria, terjadilah sejumlah perubahan yang mencolok baik secara fisik maupun psikologis. Karena tekanan budaya dan harapan untuk menguasai hal-hal tertentu pada usia tertentu itu berbeda daripada usia yang lain, maka anak pada awal masa kanak-kanak akan berbeda dengan anak pada akhir periode. Ciri-ciri awal masa kanak-kanak. Salah satu ciri tertentu masa bayi merupakan ciri khas yang membedakannya dengan periode-periode lain dengan dalam rentang kehidupan. Demikian pula halnya dengan ciri tertentu pada periode awal masa kanak-kanak. Ciri ini tercermin dalam sebutan yang biasanya diberikan oleh para orang tua, pendidik, dan ahli psikologi. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.